Rekamannya Baik, kok. Bu Sulastri. Ya, Assalamualaikum, Bu Pak. Sulastri. Ya, Pak. Bu Sulastri, Ya, dengar suara Pak. saya? Dengar, Pak. Ya, kalau dengar, silakan Ibu Sulastri mengaji, Ya, Pak. baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbuz zalimin. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Sadaqallahul صدق azim. الله العظيم. Bu Sulastri mengajar di mana, Bu? Di SD, Pak. Di SD SD berapa? 37. Baju Bang. Iya, Baju Bang, Pak. Oke, berapa tahun sudah mengajar, Ibu? Alhamdulillah, Pak, 19 tahun. Sama dengan Ibu Sumiati. Iya, Pak. Kalau kami asli Baju Bang, Pak. Oh, berarti Bu Sumiati nggak asli Baju Bang. Bu Sumiati perantau, Pak. Nah, yang asli Bu Sulastri ya. Iya, Pak. Kami asli dari SD 37, Pak. Ada yang beda antara yang asli dengan yang perantau kayaknya ya. Enggak, Pak. Sama, Nah, Pak.
Sama, oh, Ya, sama. kami baru juga Pak P3K Pak di 2022. Oh, alhamdulillah udah P3K. Alhamdulillah. Ya, Pak. Tambah semangat mengajarnya ya. Tambah semangat Pak. Ya, tambah semangat. Bu Sulastri, pelajaran pendidikan agama Islam itu, agama Islam yang disampaikan di buku rapor itu agama Islam ya kan? Iya Pak. Agama Islam atau agama? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pak. Oh, itu namanya sekarang ya. Iya Pak. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Iya. Itu sangat kompleks sekali Iya. Iya. pelajarannya Iya Pak. karena kita ditargetkan untuk menghasilkan calon-calon umat yang ada di Indonesia ini yang berakhlak mulia Iya dan Pak. berbudi pekerti. Kan Iya begitu Pak. kan Iya tujuannya ya? Pak. Iya Pak. Kita bukan mengajarkan umat dunia, tapi umat Indonesia. Kira-kira dengan tugas seberat itu, bagaimana Ibu menjalankan tugas ini? Merasa beratkah atau seperti apa kira-kira Bu? Karena dalam pemahaman saya ini pelajaran paling berat dan berisiko yang kita hadapi itu. Iya Pak. Eh di satu sisi kan sudah pengalaman saya ya Pak ngajar 19 Mm-mm. tahun gitu menghadapi anak Ya. dengan berbagai macam ya Pak. Ada non muslim, ada muslim. Yang membuat saya apa namanya? Ada beratnya juga Pak, ada ringannya. Karena apa Pak? Itu untuk dunia akhirat gitu Pak. Kalau saya Ya. takutnya seperti ini. Yang saya sampaikan tidak bisa untuk anak tersebut. Nah, itu takut Mm-mm. bagi saya Pak. Mm-mm. Tidak, maksudnya tidak bisa bagaimana tuh, Bu? Takut salah sampaikan, takut salah sampaikan materi yang saya ajarkan ke anak itu Pak, gitu seperti itu. Contohnya kan kayak seperti saya melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an kurang fasih. Nah, seperti itu Pak. Kalau Ibu masih ada rasa takut dalam diri Ibu yang sudah mengajar lebih kurang 19 tahun ini, Nah, bagaimana siswanya dong? Pasti lebih takut lagi mereka. Begitu nggak kira-kira? tapi Pak saya tetap istiqomah Pak. Nah, dengan semampu saya Pak seperti itu. Karena kan Pak melewati Bayangkan Bu 19 ya, ya saya Pak. nih murid Ibu nih, Ya Pak. ya. Dan saya tahu Ibu takut mengajar ini, takut berisiko itu gitu ya. Saya tahu Ibu tuh takut gitu. Psikologi saya yang Ibu ajarkan kira-kira bagaimana lah? Karena saya tahu gurunya nih takut nih. Iya. Kira-kira. Hmm. Itu gimana tuh? Saya takut hanya di dalam hati, Pak. Oh, yang saya terapkan ini. Oh. Jawabannya muter-muter ya. Di dalam hati lagi takutnya. Iya, takut. Tadi Iya. terlihat takut, sangat berani takutnya. Hmm. Sekarang takutnya udah tersimpan di dalam hati aja. Iya, Pak, kan namanya menyampaikan itu tuh kan, Pak, apalagi untuk akhirat ya, Pak ya. Ya. Nah, takut salah, tapi insya Allah dengan keyakinan dan usaha saya gitu semampu saya, Pak, saya jalani lah, Pak. Bu, Saya lakukan dengan itu baik. yang tadi coba saya tanyakan dengan Ibu Sumiati, Ibu Siti, dan beberapa guru yang lain tadi. Saya ingin ingin kita berbagi dalam memberi pelajaran agama ini kepada murid kita, ya kan? Karena kita ini saling bersambung. Ibu-ibu di sekolah dasar, sekolah menengah, mengajarkan agama, pada akhirnya kan dia akan ke kami nih di perguruan tinggi, ya kan? Mereka akan kami latih kembali, akan bertemu dengan kami, tetapi produk yang dihasilkan dari sekolah dasar dan sekolah menengah itu untuk aspek akhlak, tauhidnya, belajar mengajinya, ya. Harapan kita kan sampai ke kami itu mereka sudah menjadi pribadi yang Baik. tidaklah sempurna, tetapi paham, tahu, dan bisa. Begitu ya. Iya, Pak. Ya, Bu ya.
Iya, Kita Pak. biar tahu alurnya gitu. Iya, Pak. Nah, jadi ketika ibu mengajarkan materi agama Islam ini kepada anak didik, itu yang menjadi salah satu apa ya pikiran saya. Bagaimana beratnya tugas guru-guru agama itu. Dan Iya, Pak. ibu pasti tadi kan menyatakan sanggup, cuma takut. Nah gitu kan, Iya, sanggup Pak. sanggup, tetapi saya takut. Nah, kembali ke saya nih, misalnya menjadi guru ibu, siswa ibu yang tahu dengan kondisi itu. Bagaimana ibu ibu apa ya meyakinkan diri ibu bahwa saya memang siap untuk mengajarkan ini kepada murid-murid saya. Dan saya meyakini yang saya ajarkan ini adalah kebenaran. Dan saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang saya dapat dengan dalil-dalil yang kuat. Yang sebelumnya juga diajarkan oleh guru-guru saya. Iya, Kira-kira Pak. bagaimana tuh, Bu? Saya mau dengar dari Ibu Guru Sulastri ini. Gimana kira-kira? Saya yakin, Pak. Saya yakin akan diri saya mampu. Bagaimana Ibu meyakinkan dirinya? Dengan berusaha, kemudian terus belajar, membuka-buka buku sebelum materi saya sampaikan seperti itu, Pak. Ibu tadi dengar ujian saya dengan Ibu Sumiati? Dengar, Pak. Ya, dengar. Yang mana Ibu dengar? Malaikat Israel, Pak. Ah, Malaikat pencabut nyawa tadi, Pak. ah. Pandangan Ibu seperti apa? Saya sudah berdiskusi tadi dengan Ibu Sumiati. Ibu Sulastri bagaimana pandangannya terhadap fenomena yang terjadi di kelas seperti yang saya sampaikan itu? Tentang malaikat tadi ya, Pak. Iyalah, tentang apa lagi kita sampaikan? Nanti kalau soal poligami itu sabar, nanti saya kasih tahu ke Ibu gimana. Apa nih? Tentang malaikat tadi Pak, saya menyampaikan pengertian malaikat terlebih dahulu, kemudian ada berapa malaikat itu, kemudian tugas-tugasnya. Nah, seperti itu Pak. Terus kalau malaikat Israel itu kan anak-anak nih sering mengenal malaikat yang ditakutkan karena tugasnya mencabut nyawa, Hmm. apa namanya tuh mencabut nyawa seketika seperti itu, Pak. Nah, jadi akan saya jelaskan Ya, pengertian tentang malaikat tadi, kemudian tugasnya malaikat Israel tadi, seperti itu, Pak. termasuk nyawanya hewan kurban. Ya, karena tugas malaikat Israel itu, Pak, mencabut semua nyawa makhluk. Apa? Apa dia ketawa lah, Pak? Kalau ada guru agama yang mengajarkan yang mencabut nyawa hewan kurban itu tukang jagalnya, bukan malaikat. Bukanlah, Pak, karena tugas malaikat Israel itu tadi mencabut semua nyawa makhluk hidup, Nah, termasuklah yang kecil sekalipun, Pak, seperti semut. Nah, seperti itu dah, nah, Pak. ya. Itu yang saya ingin juga samakan persepsi kita sebagai sama-sama guru agama yang mengajarkan tentang nilai kebenaran yang sesungguhnya kan. Ya, Pak. Karena ada yang saya juga bingung, kenapa ada guru agama yang berpandangan dan mengajarkan kepada muridnya bahwa hewan kurban itu yang mencabut bukan malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Kan saya bingung nih, dari mana mereka belajar? Nah, jangan-jangan Bu Sulastri satu pesantren tadi dengan guru yang mengajarkan bahwa hewan kurban itu bukan malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Enggak, Pak. Tidak ya? Enggak. Benar. Apa setelah dikasih tahu Bu Sumiati maka Ibu bisa jawab itu? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Nah, oke. Ya, tidak semua kadang-kadang ya enggak tahu kita apakah perbedaan pandangan terhadap satu persoalan dari guru-guru ini yang membedakan hasilnya. Itu yang saya juga bingung kan. Dan satu lagi, kalau ibu mengajarkan pendidikan agama Islam ini di kelas seperti apa? Apakah serius? Apakah dua rius? Atau tidak serius?
Ketika kita menerangkan, Pak, kita serius. Kemudian ya ada kalanya kan kita bergurau supaya kondisi kelas itu tidak menegangkan, seperti itu. Tapi yang jelas tidak melenceng dari pembelajaran yang kami kasih tadi, Pak, seperti itu. Kalau ada yang berargumentasi begini, "Oh, guru agama tuh nggak boleh bercanda di kelas. Guru agama itu karena dia mengajarkan tentang akidah, akhlak, syariat, fikih, dia harus serius karena itu momentum di mana siswa harus memahami dengan benar apa yang disampaikan. Tapi kalau dibawa bercanda nanti mereka jadi ikut-ikutan memahami menjadi tidak benar. Bagaimana Enggak, tuh menurut Ibu tuh? enggak, Pak. Ketika kita Hmm. menerangkan dalam keadaan menerangkan materi itu, kita memang serius, ya kan, Pak? Karena tadi Bapak sebut untuk dunia akhirat tuh, nah, kita harus serius. Nah, Setelah pelajaran itu, misalnya di tengah-tengah pelajaran, nah kan anak tuh terlalu fokus tuh, nah kita ajak gurau dulu hmm. sebentar, yang tidak yang tidak ya tidak melenceng dari materi tersebut. Kemudian kita lanjutkan kembali atau memberikan anak itu ice breaking. Misalnya, ayo kita tepuk semangat dulu atau bagaimana seperti itu kan Pak. Nah, biar suasana tidak tegang. Saya ingin coba lihat bagaimana Ibu yang menerangkan dengan serius tuh. Yuh, gimana Ini Pak? ujian kompre loh, Bu. Ujian Iya, kompre ini harus ujian, saya uji semuanya. Siapa tahu Ibu di sekelas bercanda aja Ibu. enggak lah Pak, Bapak nih. Nah, coba saya mau lihat yang serius dulu. Wajah kami apa? Wajah serius kayak mana Yang Pak? menyampaikan materi dengan Oh, serius jangan, itu, coba. jangan. Hmm. Apa Assalamualaikum. pilihan? Bu pilih saja materinya apa? Materinya tentang apa? Malaikat Israel tadi Pak ya? Ini foto. Bapak nih diem baik. Iya, Bapak tadi Mbak ya? Aduh, cuma diem baik Bapak tuh. Tengok tuh di jalan, tidak bergerak. Hidup itu. Hmm. Rekamnya ada. Rekamnya. Ya, silakan Bu Sulastri. Yang tadi saya minta. Ya, eh cara mempraktekkan mengajar tadi Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar pagi hari ini? Eh, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, Pak, saya absen, Pak. Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ke materi kita, ada baiknya Ibu cek dulu kehadiran. Nah, ada yang tidak masuk, bisa seperti itu, Pak. Kemudian ya. saya apersepsi mengingat pelajaran yang telah lalu. Setelah itu baru saya masuk ke pembelajaran yang sekarang. Seperti itu. Eh, Anak-anak ibu, tahukah anak-anak ibu tentang malaikat? Nah, seperti itu. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak tampak oleh mata manusia. Kemudian malaikat itu diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat pun tunduk terhadap perintah Allah seperti itu. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Israel, Israel, Malik dan Ridwan. Semua malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak tampak oleh manusia dan mempunyai tugas-tugas masing-masing. Tahukah anak-anak ibu tugasnya? Nah, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu.
Kemudian malaikat Israel yaitu mencabut nyawa manusia. Tentunya anak-anak ibu takut dengan malaikat Israel. Malaikat Israel itu sangat ditakutkan oleh semua makhluk. Nah, siapa yang tidak takut dengan malaikat Israel yang akan mencabut nyawa semua makhluk yang ada di dunia? Contohnya saja orang yang meninggal secara tiba-tiba. Takutkah kalian dengan malaikat Israel? Seperti itu. Kemudian eh, anak-anak ibu, selain tugas malaikat Israel mencabut nyawa manusia, malaikat Israel juga bertugas mencabut nyawa hewan. Nah, tumbuh-tumbuhan. Yang terpenting itu adalah semua yang diciptakan oleh Allah. Kemudian malaikat Israel itu tidak bisa dirunding, tidak bisa dirunding. Nah, kapan dia mau diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluknya akan dia laksanakan. Seperti itu, Pak. Ya, Bu, saya ingatkan lagi, saya berharap em, karena momentum mengajarkan agama itu sangat penting ya, Ya, Pak. dan membina akidah akhlak itu adalah juga tugas kita guru-guru agama. Ya, Pak. Maka pesan saya, Ibu dan Bapak guru yang ujian kompre dan mengikuti PPG di batch 2 ini semua ya sama dalam menerapkan bagaimana pembelajaran agama itu di dalam kelas. Karena beratnya beban kita sebagai guru agama dan tantangan ke depan terhadap anak-anak didik kita di luar itu luar biasa berat Ya, Pak. ya. Mengajarkan mereka di dalam kelas saja itu sebetulnya tidak cukup dengan waktu hanya 1 jam 2 jam kemudian kita berharap ada perubahan akhlaknya ya Betul, Bu ya, Pak. tidak tidak bisa seinstan itu gitu. Iya, Pak. Makanya dia harus terus menerus kita berikan pembelajaran yang serius yang sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Nah, kami pun di perguruan tinggi juga terus mengajarkan bagaimana kita mencetak kader-kader guru yang memang berkualitas untuk ke depan. Walaupun di satu sisi tidak semuanya bisa eh, dicetak dengan produk yang sama, karena tadi karakternya juga sudah berbeda, ya. Iya, Pak. Nah, begitu Bu Sulastri. Mudah-mudahan Ibu terus semangat ya Iya, mengajarkan Pak. pendidikan agama ini tidak semata-mata hanya karena rutinitas, tetapi memang merupakan panggilan moral kita sebagai seorang pendidik untuk ikut berperan dalam membangun karakter bangsa kita. Begitu Iya, ya Pak. Bu Sulastri ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Saya kira demikian ujian kompre kita hari ini. Mudah-mudahan dapat nilai yang baik semua dari awal kita Amin. teaching Terima kasih, Pak. maupun di komprehensif ya. Ya, Bila Pak. dari wa Terima hidayah. kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. ya sama-sama Bu Sulastri. Ini bagaimana Pak Nanang? Kita kembali ke Zoom atau selesai? Udah selesai, Pak. Oke, berarti sudah direkam semua ya? Insya Allah sudah. Ya, nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya atau Pak Yasap atau Pak Dali ya. Baik, Pak. Iya, Ya, Pak. demikian. Berarti selesai semua ya ujian komprehnya, tidak ada yang tertinggal. Iya, Alhamdulillah sudah. Baik, terima kasih. Saya Alif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.